Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di channel Lurah Korea. Hari ini saya bersama tim dan teman-teman dan ada juga warga di sini akan mengeksplor sebuah panembahan Mbah Gedeng Sari ya, yang terletak di Grumbul Setapsanga, Desa Patimuan. Banyak cerita-cerita atau bibit dari masyarakat bahwa banyak sekali pengalaman spiritual di sini, di tempat panembahan Mbah Gedeng Sari. Bahkan tidak hanya orang dekat yang datang untuk beliau ataupun mereka yang datang ini sekedar kepentingan untuk siaroh panembahan. Panembahan ini sendiri disebut panembahan Gedeng Sari atau juga Langgen Lingi. Tapi sebelum kita mengeksplor ke tempatnya, di sini sudah ada narasumber yaitu Mbah Jawan. Beliau akan sedikit bercerita tentang kisah penambahan itu. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak bersama. Sebelumnya assalamualaikum Mbak. Ya, kalau pengen ngerti lah ceritane kira-kira ke panembahan dia naik maksudnya ke anane panembahan dia ora kena ya. Jadi kapan tahunnya? Ya ora kena kok bisa wong aku lunga ke boro-borone si aku ke bisa mati iki. Panembahan dia di sana ya, Mbak. Mukul buka kayak desa Petimuan kene dinas iki, dinas Senen Kliwon buka kayak desa Petimuan. Jadi ceritane dia anggar nyelameti penembahan Mbah Gedeng Sari. Bulan Sadrang dinas Senen Kliwon. Mukul sadran kiye tok sing ora dislameti berhubung diake kaya piye. Ya cokan akeh sing lari ceritane padha njaluk sawat bendonga penyuwune dewek-dewek ya cokan dikabul wong iki penembahan dia lah kursine langkah nyekel dadi sedhengae bae kok nyuwun dikabul diparingi Mbah Gedeng Sari. Kaya iki dadi sing penting aja kok njaluk nomor dagang, seni, tani, naik pangkat ke kemestian di restoni. Kan jere juga krungu sing teka mengene ora cuma wong Setapsanga ya. Oh, wong dibae. Ana sing Serang Jogja ya, Pak. Ya akeh, Serang Jogja, Klaten, Banjarnegara, Kebumen, Gombong. Naik Langgen sebenarnya niku panembahane jenengan panembahannya Langgen Lingi apa Gedeng Sari? Penembahe Gedeng Sari. Oh, Gedeng Sari. Langgene Langgen Lingi. Langgen Lingi. Mien-miene jare kekubeng kuwi anu wit lingi dadi blok. Oh, blok ya panembahan Langgen Lingi. Blok Langgen Lingi. Kekubeng wit lingi ceritane kunang-kunane. Niku kira-kirane nek Mbak niku ngertos umpama mboten jarene kan enten cerita-cerita enten sing diweruhi lah penampakan jare enten jaran putih. Kuwi kira-kira nek menurut Mbak niku jaran putih ki perwujudan Mbah Gedeng Sari nopo memang tunggangane? Tunggangane. Ya pemirsa dengar sendiri seperti yang sudah dikatakan sama mbahnya tadi, sedikit cerita ya bahwa banyak orang tokoh masyarakat ataupun warga dari jauh yang datang ke sini hendak berziarah di panembahan Gedeng Sari. Tapi sebelumnya saya minta tolong digarisbawahi panembahan itu sendiri dan apa aktivitasnya, karena saya tidak mau menjelaskan secara detail karena takut menjadi salah peraturan ataupun salah persepsi kalian. Sudut pandang kalian kan berbeda-beda, takutnya saya salah menyebutkan. Mungkin cukup segitu aja tentang penjelasan panembahan tersebut. Dan banyak sekali cerita ataupun mitos ya, ataupun benar-benar pengalaman dari beberapa orang yang pernah berziarah ke Langgen Lingi atau Gedeng Sari bahwa mereka sering menjumpai sebuah sosok ataupun penampakan berupa kuda putih dengan banyak cerita yang lainnya. Seperti apa? Explore kita. Sebelum kita explore, kalian sudah mendengarkan bagaimana perbincangan saya bersama
Mbah Jawan gitu. Nah, bersama Mbah Jawan. Mungkin untuk lanjutnya langsung aja kita masuk ke area penembahannya. Tapi sebelumnya mungkin saya akhiri dulu ngobrolnya sama mbahnya. Cukup sekian dan kita langsung lanjut aja di mana penembahannya tersebut dan seperti apa cerita ataupun kisahnya. Mari ikut telusuri channel Lurah Korea. Mbah. Nah pemirsa, sekarang posisi saya sudah ada di pintu masuk ke arah Panembahan Gedeng Sari. Banyak sekali cerita ya, ataupun kepercayaan dari masyarakat, ataupun sebuah pengalaman yang mereka alami ketika mereka mendapatkan pengalaman spiritual ataupun hal-hal gaib di luar nalar ya. Seperti contohnya yang saya dengar itu, dulu katanya ada salah satu warga dari jauh yang main ke tempat temannya. Ketika ia menginap menjaga sebuah parkiran, beliau melihat sebuah penampakan ya, sesosok penampakan berupa kuda putih. Dan dimana kuda putih itu nampak, menurut informasi kuda putih tersebut nampak di tiang listrik ini. Seperti apa posisinya? Nah, oke. Di sini teman-teman, di sini dulu katanya ada orang yang pernah melihat penampakan kuda putih dalam posisi terikat di tiang listrik ini ya. Buat kalian teman sendiri, ini merupakan sebuah arah ataupun pintu masuk ke arah Panembahan Gedeng Sari ya. Di sini tempatnya karena dulu motornya diparkir di sebelah sana dan beliau melihat ke arah sini. Cukup untuk selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke dalam mengenalkan ke masyarakat. Ini adalah sebuah penembahan yang terletak di Gundul Stapsanga, Desa Patimuan. Seperti apa penelusuran kita di sini? Mari kita masuk dan kita lihat. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di jalan ke arah Panembahan Gedeng Sari ataupun Langgeng ini. Sebelumnya di sini saya jelaskan, dahulunya tempat ini seperti ataupun layaknya seperti rawa yang dimana di tengahnya terdapat dataran tanah yang agak tinggi dikelilingi oleh rumput ataupun pohon lingi. Pohon lingi sendiri seringkali digunakan oleh warga setempat sebagai alat ataupun bahan untuk membuat sebuah tikar. Dan dari asal-usul seperti itulah warga setempat memberi nama tempat ini adalah Langgeng Lingi ataupun penembahan daripada beliau Nyi Gedeng Sari. Dan seperti apa penelusuran kita? Mari kita simak. Sekarang kita akan menuju ke arah Panembahan Nyi Gedeng Sari. Seperti yang pemirsa lihat, ini adalah perkebunan yang dahulunya menurut warga setempat adalah seperti terlihat rawa ya, seperti rawa yang dimana di tengah rawa itu ada tanah, dan tanah tersebut diyakini bahwa merupakan sebuah petilasan dari beliau Mbah Gedeng Sari yang dulu pernah singgah di tempat ini. Dan tempat tersebut disakralkan oleh masyarakat sekitar ataupun warga. Dan menurut cerita ataupun beberapa informasi dari masyarakat setempat bahwa penembahan Nyi Gedeng Sari seringkali digunakan untuk ritual adat di desa ini maupun bagi orang-orang yang ingin datang sekedar berziarah ke penembahan Mbah Gedeng Sari. Diceritakan juga beberapa hal, yaitu bahwa
Penembahan Jedeng Sari ini seringkali digunakan untuk ritual adat karena mereka ataupun masyarakat, ada juga masyarakat yang meyakini bahwa di tempat ini adalah sebuah petilasan ataupun tempat singgah daripada Mbah Jedeng Sari. Dahulunya tempat ini ada, kata narasumber itu, kalau nggak salah saya ingat itu kata narasumber hari Senin Kliwon, dan pada bulan-bulan tertentu seringkali diadakannya upacara ataupun ritual adat menurut kepercayaan warga setempat. Dan tidak banyak, maksud saya tidak sedikit juga orang-orang yang di sini datang hendak berziarah ke makam ataupun maksud saya bukan makam tapi Panembahan Jedeng Sari ini. Seperti apakah lokasinya? Pemirsa bisa lihat sendiri Panembahan Mbah Jedeng Sari. Ya, di sinilah pemirsa bisa lihat. Ini adalah lokasi yang saya maksudkan, Panembahan Mbah Jedeng Sari. Dulunya yang seperti saya katakan ini adalah seperti rawa ya, yang terdapat tanah dan disakralkan untuk masyarakat sekitar karena diyakini Mbah Jedeng Sari pernah singgah di sini. Seiring berjalannya waktu, tempat ini akhirnya dibangun oleh Bapak Icuk Sudiarto sewaktu beliau masih menjabat sebagai Kepala Desa Patimuan. Yang seperti pemirsa lihat ya, seperti ini keadaannya. Nah, mungkin termasuk masuk nggak terlalu jauh sih dari tempat ataupun dari pemukiman warga. Akhirnya masyarakat di sini turut serta menjaga kelestarian daripada panembahan beliau di Jedeng Sari ataupun Mbah Jedeng Sari. Banyak juga kejadian-kejadian ataupun pengalaman dari beberapa orang yang pernah datang untuk berziarah di Panembahan Mbah Jedeng Sari. Seperti contohnya saya pernah dengar ada juga beberapa warga ya ataupun orang yang bercerita pengalamannya kepada saya, di mana orang tersebut pernah melihat sebuah penampakan ataupun sosok kuda putih, dan diyakini oleh masyarakat sekitar bahwa sosok kuda putih itu adalah merupakan boleh dibilang diyakini itu merupakan sebuah kendaraan daripada beliau Mbah Jedeng Sari. Kebetulan saya sekarang sudah ada di lokasinya dan saya akan menunjukkan di mana kuda putih tersebut muncul menurut warga yang bercerita dengan saya ya. Mungkin saya agak berhati-hati karena lokasinya sangat tandus dan di sini sangat gelap pemirsa. Di belakang makam ini ada sebuah pohon besar ya, yang masuk dalam lingkup ataupun dalam bangunan Panembahan ini. Dan di sebelah sana, sebelah sini mungkin ya, di sebelah sini yang pernah adanya muncul sosok kuda putih tersebut. Kita bisa lihat sendiri ke arah belakang sini ya, biar bisa di-shoot kamera pastinya dengan posisi tersebut. Pemirsa bisa lihat sendiri. Mungkin sepintas sebenarnya maaf ya, mungkin sepintas seperti tempat yang tidak dirawat, tapi sebetulnya masyarakat di sini sangat merawat, dan bahkan Bapak Kicuk sendirilah yang membangun tempat ini dan beserta masyarakat ataupun warga sekitar dan melestarikan tempat ini. Banyak juga orang-orang yang hendak berziarah ke Panembahan Mbah Jedeng Sari. Mereka datang tidak hanya dari sini saja tapi dari jauh, ada yang dari Klaten, Banjar, seperti yang di video yang tadi pemirsa lihat ya, bicaraan ataupun wawancara saya bersama Mbah
Jawen ya, selaku yang dituakan yang mengerti tempat ini, bahwasanya tempat ini sering digunakan untuk ritual adat. Adapun menurut informasi dari Mbah Jawen sendiri bahwa ada juga orang-orang yang datang ke sini meminta sesuatu dengan tujuan yang tidak baik dan itu tidak dikabul ya. Poinnya adalah mungkin seperti ini. Poinnya adalah siapapun kita ya, kita tetap yang kita sembah adalah Sang Pencipta. Dengan adanya tempat seperti ini, jadi tolong digarisbawahi agar teman-teman nggak salah memahami apa yang saya jelaskan. Jikalau penjelasan saya kurang detail ataupun ada kata-kata saya yang salah, tolong teman-teman ingatkan, bisa tulis di bawah komentar. Belakang bisa ya? Belakang. Ini ya. Jadi seperti ini. Ini yang saya bilang tadi ada penampakan kuda putih yang merupakan ataupun dipercayai oleh beliau bahwa sebagai kendaraan daripada Mbah Jedengser. Ini pohon apa ya Mas ya kira-kira ya yang tahu? Pohon apa Mas? Jenis pohon beringin sih. Jenis pohon beringin ya. Iya. Menjulang tinggi. Ya, tempat ini cukup terawat. Hanya saja mungkin karena sekarang di bulan ini karena sedang musim seperti ini ya pemirsa, jadi tidak ada ritual adat untuk bulan ini karena kita tahu sendiri di sini sedang ada musim apa ya, virus ya, penyebaran virus corona yang mungkin perlu di bulan ini memang harus nggak ada ritual seperti itu. Ada juga informasi dari teman bahwa pernah menjumpai seekor burung besar yang ketika dikejar burung tersebut akan ditembak tiba-tiba berubah menjadi selendang. Itu memang secara logika memang di luar nalar, tapi untuk hal-hal seperti ini tidak ada yang di luar nalar ya, semua pasti masuk akal untuk hal-hal yang seperti ini. Kita langsung ke lokasi mungkin ya, teman-teman bisa masuk sendiri, bisa lihat sendiri di pohon itu ya mungkin. Nah di pohon itu kita tandai dengan kayaknya cahaya senter di situ ya. Sebelumnya minta maaf kalau misalnya jarak syuting kita nggak nyampe ke situ. Disitulah pernah nampak seekor burung besar yang hendak ditembak oleh seseorang ataupun salah satu warga. Tapi ketika burung itu ditembak, tiba-tiba berubah menjadi selendang. Mungkin tidak dapat apa ya, nggak bisa banyak yang saya jelaskan di sini karena objeknya juga sedikit dan apa yang saya ceritakan cukup berdasarkan dari informasi ya, berdasarkan informasi oleh Mbah Jawen ataupun masyarakat setempat. Kita bisa lihat sendiri tempat ini memang sangat tinggi. Konon kata masyarakat ataupun kepercayaan masyarakat bahwa dengan munculnya kuda putih tersebut dipercayai menandakan sesuatu yang baik. Insya Allah akan menandakan sesuatu yang baik. Itu menurut kepercayaan warga setempat. Jika kuda putih muncul itu bertanda sesuatu yang baik. Dan ada pula cerita yang lain bahwa kuda tersebut pernah muncul ataupun nampak kepada seorang ataupun salah satu warga yang ketika itu dia datang ke sini hendak main ke rumah temannya, posisi sedang di depan menunggu parkiran motor, tiba-tiba beliau mendengar suara ringkikan kuda ya, dan dimana beliau tersadar ternyata melihat ada seekor kuda dalam posisi terikat di tiang listrik yang mungkin di depannya tadi kita udah jelaskan, di tiang listrik yang di depan itu arah jalan ke sini. Ini sendiri dengan beberapa pepohonan yang
tumbuh di sekitar. Ini kamera bisa masuk ke dalam lagi, Mas, biar lebih jelas. Nah, pemirsa, inilah tanah yang saya maksud, yang dipercaya oleh masyarakat merupakan penembahan daripada beliau Mbah Cideng Sari. Ini sudah cukup lama tempat ini, entah berapa tahun lebih tepatnya. Soalnya menurut informasi dari Mbah Jawen, tempat ini sudah lebih dulu ada sebelum desa ini ada. Jadi udah lebih dulu tempat ini ada. Jadi kalau teman-teman mau tahu, kalau dihitung berapa tahun, mungkin secara detail saya dan Mbah Jawen juga mungkin nggak tahu, karena ketika Mbah Jawen sudah ada, itu memang tempat ini sudah ada. Ketika desa ini belum mulai dibuka untuk beraktivitas oleh masyarakat, sudah lebih dulu penembahan ini ada di sini. Hingga akhirnya dibangun oleh masyarakat, dan pada masa Bapak Icuk Sudiarto masih menjabat ya, beliau yang ikut melestarikan tempat ini. Terima kasih untuk beliau. Semoga tempat ini bisa lebih dikenal untuk sesuatu yang baik. Kita hargai adat budaya, kita hargai ritual-ritual adat yang ada. Jangan sampai teman-teman salah mengartikan apa yang saya jelaskan. Cukup mungkin ya, kita bisa keluar. Oke teman-teman, udah tahu sendiri, inilah penelusuran kita. Mungkin gak banyak objek yang bisa kita ambil videonya ataupun kita jelaskan, dan informasi yang kita dapat cuma segitu, dan yang bisa saya terangkan ataupun saya jelaskan ke teman-teman juga cukup segitu. Mungkin untuk video kali ini kita cukup di sini. Sampai di sini penjelasan kita mungkin cukup sampai di sini. Dan buat teman-teman yang udah dengar, jangan sampai salah mengartikan. Tolong hal-hal yang negatif teman-teman bisa saring sendiri untuk lebih berpikir. Tinggal bagaimana cara teman-teman melihat ataupun sudut pandang teman-teman seperti apa tentang penjelasan saya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, komen, tinggalkan kritik dan saran. Dan apabila kata-kata saya ada yang salah ataupun warga sini mendengar mungkin informasi dari saya salah, saya mohon maaf, dan jika salah tolong bisa dijelaskan ataupun bisa tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.